Sesi ketiga di Perang Badar. Di sesi pertama itu kalau di Perang Badar tahun kedua Hijriah bulan Ramadan itu dibagi 3 sesi. Sesi pertama permulaan perang atau yang menyulut terjadinya peperangan. Kemudian yang kedua itu kita buat berkecamuknya Perang Badar. Kemudian sesi ketiga ini sesi terakhir yaitu di Perang Badar, yaitu kekalahan kaum munafikin dan kemenangan umat Islam. Nanti hal-hal yang kecil dibahas juga di belakang-belakang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Pada Perang Badar itu orang-orang Quraisy terpukul mundur. Iblis takut lari. Kenapa, Pak? Karena malaikat banyak yang datang. Al-malaikatu al-murdifin. Aku turunkan malaikat itu apa? Berturut-turut. Banyak malaikat itu. Terus iblis lari. Kenapa iblis lari? Karena iblis pas ketika dia kan mirip dengan Suraqah bin Malik. Ya. Suraqah bin Malik. Terus apa kata Abu Jahal? Hai Suraqah, kenapa kau lari? Apa kata Suraqah? Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dah, aku lari aja. Lari dia, Pak. Lari, ditinggalkannya Abu Jahal. Habis itu, Pak. Tapi Abu Jahal nggak lari, Pak. Abu Jahal nggak lari karena dia ngotot kan. Pasti ini bisa. Untuk memberi semangat pasukan juga sebenarnya. Kan komandan perang kalau lari kan pasukan jadi ini kan. Tanda-tanda kegagalannya itu kan udah kekalahan telak. Kemudian korban berjatuhan di kalangan apa? Ini. Kemudian akhirnya Pak, sekarang Abu Jahal ngotot. Tetap apa Pak? Tetap mau melanjutkan perangan. Orang-orang pada bimbang, tapi Abu Jahal tetap ngotot. Kemudian Abu Jahal berputar-putar di atas kudanya karena malaikat maut sudah datang, gitu Pak ya. Kemarin kita sudah ceritakan tentang meninggalnya Abu Jahal. Itu ada 2 orang anak muda bernama Mu'az dan Mu'awiz. Mu'az itu usianya 15, Mu'awiz usianya 14. Mu'az dan Mu'awiz ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Paman kenal dengan Abu Jahal. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kenal lah. Kan dia pimpinan kota Mekah, aku juga di Mekah. Kata Abdurrahman bin Auf. Untuk apa kalian tanya? Kami nanya supaya paman kasih tahu mana orangnya. Kan dia belum kenal kan. Mu'az Mu'awiz ini orang Madinah Pak, orang Ansor. Umurnya masih 15 dan 14 tahun. Kami ingin membunuhnya. Kenapa ingin bunuh dia? Karena kami mendengar orang yang paling jahat kepada Nabi adalah Abu Jahal. Dan tidak dimungkinkan lagi dia masuk Islam. Maka kami bunuh aja. Karena dia otak segala-galanya dari perang ini. Abdurrahman bin Auf tercengang melihat semangat anak muda itu. Terus apa kata Abdurrahman bin Auf? Coba lihat tuh. Itu kan di atas kuda tuh. Kemudian dikelilingi oleh siapa? Oleh banyak pasukan. Karena kan kalau dalam perang itu Pak, yang paling dijaga itu 2. Bendera dan komandan. Kalau bendera jatuh, semangat pasukan jadi lemah. Atau komandan meninggal dunia, maka pasukan jadi lemah. Maka 2 itu sangat dijaga itu. Maka menjaga bendera. Kemarin kita udah cerita tentang bagaimana hebatnya peperangan di benderanya benderanya kaum Quraisy. Meninggal berapa orang Pak? Banyak meninggal dunia di bendera itu. Ya kan? Terus yang dijaga lagi Bapak? Komandan. Komandan itu dijaga oleh 100 coba Pak? 100 orang. Mu'az Mu'awiz ini cuma berdua Pak. Berapa orang Pak? Berdua. Tapi ketika Abdurrahman menunjuk, itu orangnya yang di tengah-tengah dijaga oleh 100-an orang itu. Belum lagi sempat memberikan memberikan wejangan kepada 2 orang anak. 2 orang anak ini udah mengejar Abu Jahal. Kemudian dia sibak
pasukannya 100 orang tadi, dia nggak peduli dengan 100 orang Pak, cuman dia pedulinya cuman satu orang, yaitu apa Pak? Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal di atas kuda. Kudanya Abu Jahal itu Pak, semuanya pakai baju besi. Jadi kudanya nggak bisa dijatuhkan. Kudanya bisa dijatuhkan. Abu Jahal pun punya baju besi. Jadi gimana tuh Pak ya? Ya nggak bisa, apa mau ditusuk, orang pakai baju besi semua. Tapi Mu'az Mu'awiz ini memukul-mukulkan pedangnya kepada apa yang bisa dia kenakan. Pokoknya kuda kena atau orang yang kena, pokoknya dipukulkan. Besi yang dipakai oleh Abu Jahal itu ya dia melukai badannya. Kalau pedang nggak melukai badan, cuman besi itu kalau ditusukkan jadi menggores-gores ya. Besi itu yang melukai. Saking banyaknya darah keluar, Abu Jahal lemas, kemudian dia terjatuh dari kuda. Sementara Mu'awiz itu dia Pak, tentu diapain sama orang kan? Berapa Pak? Sama siapa Pak? Sama Pak Sukan tadi yang jaga itu. Tentu ditusuk-tusuk. Akhirnya Mu'awiz meninggal dunia. Satu orang meninggal. Sementara Mu'az, tangannya Bapak, tangannya tuh putus nih. Hampir putus, bukan putus, hampir putus. Kemudian dia ambil sorbannya, dia ikat tangannya supaya tangannya yang ini kan nggak bisa bergerak lagi misalnya, supaya tidak mengganggu. Kemudian dia semangat terus memukul apa? Abu Jahal, dan akhirnya Abu Jahal terjatuh dari mana Pak? Dari kudanya. Kemudian kaum muslimin menyerbu, Abu Jahal tertinggal, sementara pasukannya lari. Pasukannya lari pasukan Abu Jahal. Nanti setelah selesai perang, nanti baru Nabi Muhammad mengatakan, apa kata Nabi? Apakah kalian tahu? Apakah kalian melihat Abu Jahal hidup atau mati? Kalau dia hidup, bawa kepadaku. Kalau dia mati, mana buktinya? Akhirnya seluruh sahabat mencari Abu Jahal. Ketemulah sama Abdullah bin Mas'ud. Sama Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Abu Jahal belum meninggal. Cuman nafasnya satu. Orang meninggal, ya kan? Terus darah mukanya semuanya, berdarah mukanya. Terus, ini Abu Jahal. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini Abu Jahal. Abu Jahal mendengar berkata begitu, dia bertanya, kamu siapa? Aku Abdullah bin Mas'ud, mantan budak, kata dia. Gak pantas kau untuk dekat-dekat padaku. Pergi sana. Orang udah mau meninggal aja tapi masih sombong, Pak. Pergi sana. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku disuruh untuk membawamu mati atau hidup. Jangan sentuh-sentuh aku. Jangan sentuh-sentuh. Kata siapa Pak? Abu Jahal. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ini orang udah apa Pak? Udah mau mati, sombong ya. Abdurrahman bin Auf itu Pak, Abdullah bin Mas'ud itu Pak, kalau kita tahu sahabat Nabi itu, dia itu kecil badannya. Betisnya itu hanya sebesar lengan. Badannya kecil, betisnya sebesar lengan, kecil sekali. Satu kali pernah dia di Madinah itu disuruh sama Nabi manjat korma. Kan dia pakai jubah Pak ya. Kelihatan betisnya dari bawah kan. Sahabat pada ketawa. Betis kecil. Orang kurus, kecil, ya kan? Betis kecil. Apa kata Nabi memuji siapa Pak? Memuji Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Betis kecilnya berat, timbangan pahala betisnya itu lebih berat daripada bukit Uhud. Jadi masalah kecil bukan masalah kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit ini, ya Pak ya. Kecil-kecil cabai rawit ini pahalanya lebih berat walaupun badannya kecil. Ada orang yang badannya besar tapi pahalanya kecil. Gak apa-apa badan kecil. Akhirnya Pak, apa yang terjadi? Akhirnya itu Abdullah bin Mas'ud karena dia nggak kuat tuh gotong Pak. Kan orang gede. Ini Abu Jahal itu tingginya ada 2 meter Pak. Tinggi Abu Jahal itu. Tinggi, gagah, kuat gitu kan. Kekar Abu Jahal. Orang-orang dulu Pak ya. Tinggi 2 meter. Sementara Abdullah bin Mas'ud kecil. Mungkin 1,50 meter aja tingginya kali. Kemudian apa? Kecil juga badannya. Nggak sanggup dia menggotong orang segede itu. Akhirnya gimana Pak? Dia potong lehernya, dibawanya ke Nabi. Itu cara. Ini Abu Jahal ya Rasulullah. Nanti ketemu dengan Nabi melihat kepalanya Abu Jahal, terus Nabi berkata apa? Kata Nabi, telah meninggal Fir'aun hazihil ummah. Sudah meninggal Fir'aun umat ini, ya kan? Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, habis itu Pak, Abu Jahal meninggal, udah saya ceritakan tadi kan?
Abdurrahman bin Auf ini dengan 2 orang anak muda namanya Mu'adz bin Amr bin Jumuh dan Mu'awiz bin Arfa. Saya tadi menyebutkan Mu'adz dan Mu'awiz. Terus setelah perang Badar. Memang ini pembahasan kita. Jadi beberapa beberapa pesona keimanan, tapi ini nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas ini. Pesona keimanan itu kalaupun dibahas cepat-cepat aja. Misalnya gini Pak, Umar menegur ucapan Abu Huzaifah. Kemarin kan Abu Huzaifah bilang Bani Hashim tidak boleh dibunuh. Itu kan pertama Pak ya. Sahabat patuh itu. Patuh. Kenapa? Bani Hashim dari keluarga Nabi itu, mereka ikut perang itu karena dipaksa oleh Abu Jahal. Ini pesona keimanan sahabat gitu. Sahabat dalam perang harusnya kan nggak pilih-pilih siapa yang mau dibunuh Pak ya. Tapi ini masih dipilih. Sahabat ikut, itu namanya beriman. Umar menegur Abu Huzaifah karena Abu Huzaifah berkata apa? Demi Allah ya Rasulullah, kalau aku ketemu dengan siapapun di perang itu aku bunuh semuanya. Nabi sedih. Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin paman Nabi dibunuh? Kata Nabi Muhammad SAW. Abu Huzaifah kaget dia. Salah aku ngomong kasar aku kepada Nabi. Pada Nabi perintahkan begitu, harusnya aku ikut aja. Gitu kan? Ini Nabi masalahnya. Apa kata Abu Huzaifah? Tidaklah bisa menegur dosaku kecuali aku bisa mati syahid. Maka Abu Huzaifah nanti meninggal dunia di mana Pak? Di perang Badar, mati syahid untuk menebus dosa kasarnya kepada Nabi. Itu usaha keimanan, ya kan? Akhirnya besar kan? Nah, lanjut. Ini Rasulullah melarang membunuh Abul Bukhturi. Ini pesona keimanan berikutnya. Namun akhirnya Abul Bukhturi juga ikut terbunuh. Siapa Abul Bukhturi? Orang yang baik kepada Nabi ketika Nabi di Mekah. Dialah yang ingin menghapuskan pengasingan Nabi di lembah Syi'ib selama 3 tahun. Akhirnya lembarannya itu sudah dimakan oleh rayap. Ketika Nabi dakwah ke Taif, setahun setelah itu Nabi dakwah ke Taif, kemudian nggak boleh masuk lagi oleh orang Quraisy ke Mekah. Dialah yang membawa Nabi masuk ke dalam. Pokoknya Abul Bukhturi ini orangnya baik. Ketika Nabi di lembah Syi'ib, dia yang sering mengirimkan makanan secara diam-diam. Ini Abul Bukhturi. Nabi bilang apa? Jangan bunuh Abul Bukhturi ya. Dia itu baik, cuman belum beriman. Tapi Abul Bukhturi terbunuh juga gara-gara apa? Ketika sahabat bertemu dengan Abu Bukhturi, kemudian sahabat bertanya, Abu Bukhturi, kamu jauh-jauh ya, kami nggak boleh memerangimu. Kata Abu Bukhturi, teman-temanku Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Uqbah bin Mu'id gimana? Kalian nggak bunuh juga? Itu boleh dibunuh. Kata Abu Bukhturi, kalau mereka boleh dibunuh itu teman-temanku, nanti aku berteman sama siapa lagi? Kata dia kan, kalau gitu kita kelahi aja. Akhirnya diajak berkelahi orang-orang Islam itu. Akhirnya Abul Bukhturi terbunuh, terpaksa terbunuh akhirnya Abul Bukhturi. Itu sunnah keimanan. Abdurrahman bin Auf berteman dengan Umayyah bin Khalaf. Nanti ceritanya Umayyah ini Pak dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Itu keimanan nanti. Ini udah jelas. Dalam peperangan Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri. Pamannya dibunuhnya Pak. Kenapa? Karena kafir. Berarti Pak, persaudaraan se-Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan saudara. Kalau di saudara kita ketemu di medan perang bunuh. Tapi kalau tidak di medan perang jangan bapak bunuh. Gara-gara paman bapak ngutang 10 juta, habis itu dia nggak bisa bayar, tuh pak bunuh. Nggak boleh begitu. Di medan perang aja boleh dibunuh, betul pak ya? Kalau di medan perang, kalau dalam kondisi aman boleh dibunuh nggak pak? Oh, boleh dibunuh. Ponakan bapak misalnya, anak bapak misalnya, keponakan bapak, dia apa? Nyuri uang bapak gitu, curinya emas bapak, kira-kira gimana? Pak bunuh nggak? Jangan dibunuh, itu kita dalam perang. Tapi kalau dalam perang boleh dibunuh, gitu. Tuh, saat peperangan Abu Bakar memanggil anaknya, siapa namanya pak? Namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Hai Abdurrahman, sini. Kata Abu Bakar. Abu Bakar kan beriman, Abdurrahman kafir. Abdurrahman sini. Abdurrahman tahu karena harta ayahnya udah habis, dia apain pak? Dia jualin rumah, tanah, mobil, motor. Ada nggak motor dulu pak? Kan ditinggal sama Abu Bakar di Mekah, betul nggak pak? Ditinggal nggak pak? Motor nggak ada ya pada masa itu. Ya apa yang ditinggal di Mekah, Abdurrahman bin Auf ngapain pak? Dijual-jualin tuh harta ayahnya. Dikira ayahnya marah nggak pak? Marahlah, harta ayahnya dijual-jualin.
Ya kan? Padahal ayahnya masih hidup, ya kan? Yang tinggal semua itu dijualin sama Abdurrahman. Marah Abu Bakar. Abu Bakar bilang, "Anak durhaka. Sini kamu. Sini. Kamu durhaka, kafir." Kata siapa, Pak? Abu Bakar, "Aku bunuh kamu." Lari Abdurrahman itu. Takut dia melihat ayahnya, lari dia. Untung nggak kekejar sama Abu Bakar. Kalau kekejar sama Abu Bakar, dibunuh sama Abu Bakar itu. Tapi nanti ceritanya Abdurrahman itu masuk Islam. Nanti ceritanya. Sekarang dia masih kafir. Untung nggak dibunuh sama Abu Bakar ketika Badar. Kalau nggak jadi musuh Islam dia. Busana keimanan. Nah, ketika banyak masukan musuh menyerah, ditawan. Sementara Rasulullah berada bersama Sa'ad bin Mu'adz, terlihat kesukaannya. Kenapa, Pak? Karena Nabi sebenarnya tidak suka orang-orang itu ditawan. Nabi sukanya orang-orang itu dibunuh. Allah juga begitu. Allah ingin mereka itu dibunuh aja. Kenapa, Pak, ingin dibunuh, Pak? Karena mereka orang kafir yang tidak mungkin lagi apa, Pak? Islam. Jadi dibunuh aja. Nah, itulah pesona keimanan. Sa'ad bin Mu'adz tahu itu. Tapi karena udah ditawan, ya udah ditawan aja. Nah, kekalahan dari pihak Quraisy. Pihak Quraisy itu meninggal sekitar berapa, Pak? 70 orang yang tewas, kemudian 70 lagi tertawan. Sementara dari kaum muslimin yang meninggal dunia hanya berapa, Pak? 14 orang. 14 orang meninggal dari kaum muslimin, sementara dari pasukan musuh meninggal berapa? 70 orang. Rasulullah akhirnya memerintahkan apa, Pak? Menguburkan orang musyrik dalam satu sumur. Jadi, Pak, orang Islam itu begitu, Pak. Apa itu orang Islam itu? Kalau apa? Kalau sudah apa, Pak? Kalau apa namanya itu? Kalau selesai perang, kan orang-orang musyrik kan lari, Pak, ya. Kaum muslimin nggak jahat. Harusnya kan dibiarin aja tuh jenazah begitu, Pak. Gelepang-gelepang gitu ya, Pak. Tapi kaum muslimin enggak. Nabi bilang apa? Buat lubang. Maksudnya apa, Pak? Buat kuburan. Kemudian masukkan orang-orang musyrik ke dalamnya. Dikubur juga orang-orang itu. Kubur. Sambil Nabi berkata begini. Hai Fulan bin Fulan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijadikan oleh Tuhan kepadamu? Kami meyakini Tuhan kami yang maha perkasa lagi bijaksana. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Umar akhirnya bertanya kepada Nabi. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kau bicara dengan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah mereka mendengar? Kata Nabi, mereka dengar. Cuman mereka tidak bisa menjawab. Kalau dengar, Pak, mereka dengar. Cuman nggak bisa menjawab. Makanya Bapak kalau lagi mandikan mayat itu, Bapak ngomong aja. Ngomong aja. Misalnya Bapak mandikan mayat orang tua Bapak, ya. Ayah orang baik, ayah sudah banyak susah payah ketika di dunia. Ayah suka sholat, suka puasa, suka bersedekah, sudah naik haji dan umroh. Insya Allah ayah masuk surga. Ayah yang khawatir ya. Kalau apa yang ayah tinggalkan, harta ayah, gitu kan, rumah ayah, itu ayah nggak khawatir, nggak usah khawatir. Nanti kami bagi-bagi nanti. Ya usah khawatir ya. Oh ngomong kayak gitu sama siapa, Pak? Sama orang tua. Dia bisa dengar tapi nggak bisa jawab, kata Nabi. Makanya ketika Abu Jahal dimasukkan gitu. Terus akhirnya, Pak, Mekah menerima kekalahan, menerima berita kekalahan dari riwayat Ibnu Ishaq, ya kan? Yang pertama kali menyampaikan apa tuh, Pak? Kekalahan itu adalah Al-Husaimah bin Abdul Khuzai. Abu Lahab yang tidak ikut dalam apa? Dalam perang itu. Kan Abu Lahab apa, Pak? Dia banyak sekali hartanya, investasinya untuk perang itu. Abu Lahab investasinya sangat banyak. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu paman kandung Nabi Muhammad SAW. Dia nggak ikut perang itu memang, cuman dia banyak investasinya. Termasuk budaknya disuruhnya ikut perang, menggantikan dia sebagai yang tidak ikut perang. Uangnya juga banyak masuk ke situ, ke perang itu. Ketika kalah, dia tentu menderita kekalahan dari sisi ekonomi. Sementara Abu Lahab itu, Pak, dia lebih sayang kepada hartanya daripada istrinya.
Abu Lahab gitu Pak. Kalau istrinya sakit dibiarinnya. Tapi kalau hartanya merugi Pak, heboh dia. Abu Lahab gitu dia. Dia lebih suka sama hartanya daripada istrinya. Jadi ketika dia mendengar berita itu, dia marah. Bapak dia marah. Marah sama orang yang apa Pak? Yang memberitakan itu. Ada namanya Abu Rafi. Siapa namanya Pak? Abu Rafi, orang Mekah itu. Dia menceritakan sudah meninggal Abu Jahal, meninggal pula Umayyah bin Khalaf, menimba Uqbah bin Mu'id, tertawan si Anu, tertawan. Diceritain sama dia secara detail. Abu Lahab karena berita itu bukan berita bagus, dia sakit, Bapak? Sakit hati. Kamu jangan ngomong-ngomong lagi tentang kekalahan kita. Jangan ngomong-ngomong lagi. Tapi Abu Rafi, aku kan hanya menceritakan, kata Abu Rafi. Menceritakan apa yang terjadi di situ, gitu kan? Jangan kamu ceritakan lagi. Abu Rafi ini sebenarnya sudah Islam, Pak. Sudah Islam, tapi menyembunyikan keislamannya dan dia tinggal di mana, Pak? Di Mekah. Tentu dia senang dengan berita kemenangan umat Islam, kan? Tapi dia semangatlah menceritakan. Kayak Bapak kan? Kalau lagi senang, semangat ngapain, Pak? Menceritakan. Ceritakan kan? Ceritakan begitu. Tahu-tahu apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Abu Lahab memukul Abu Rafi. Kamu kalau nggak dia mukul-pukul nih, dipukulnya keras-keras Abu Rafi, Pak. Terus Abu Rafi ini budaknya Ummu Fadl. Ummu Fadl itu adalah istri Abbas. Siapa Pak? Abbas. Melihat budaknya dipukul sama Abu Lahab, dia marah, kemudian mengambil apa Pak? Ngambil kayu, kemudian memukul kepala siapa? Abu Lahab. Dipukul kepala Abu Lahab. Berdarah kepala Abu Lahab. Baru dia berhenti untuk memukul Abu Rafi. Kata ulama mengatakan bahwa setelah pukulan itu kepalanya berdarah. Sebenarnya kepalanya sudah sedikit, tapi dari berdarahnya itulah Abu Lahab sakit. Bapak, Abu Lahab sakit. Dan herannya, tidak lama, hanya hitungan hari, dari lukanya tersebut keluar apa Pak? Belatung. Keluar belatung. Masa dalam waktu 1 hari Pak keluar belatung, itu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belatung itu bukan hanya apa Pak? Dan lukanya itu bukan yang secara cepat, semua badannya kena apa Pak? Belatung, busuk luar biasa. Badannya membusuk luar biasa. Mungkin sakit gula kali Pak Abu Lahab ya. Si gula kali atau Pak? Cepat sekali. Orang kalau gula, kalau luka, kira-kira gimana Pak? Kayak gitu kan? Nggak lama kan? Lama biasanya kan? Ini cepat sekali Pak. Menjalar. Semua orang nggak berani mendekat. Jadi selama dia sakit, anaknya, istrinya nggak berani mendekat. Berarti dia sendirian dalam keadaan sakit. Seminggu setelah itu dia meninggal dunia. Jadi Abu Lahab meninggalnya bukan di Badar, meninggalnya di Mekah karena sakit banyak belatung. Itu kan? Kayaknya itu Pak. Ini sakit karena belatung itu. Akhirnya gimana? Ya udah. Oh, meninggal Abu Lahab. Itu cerita meninggalnya Abu Lahab. Semua anaknya nggak berani nguburin. Nggak berani nguburin Abu Lahab. Terus gimana? Apa kata orang kalau nggak dikuburin itu busuknya luar biasa. Busuknya luar biasa. Kata sekarang kemarin saya lihat di YouTube itu ada tempat rumahnya Abu Lahab sampai sekarang nggak dibangun sama orang. Kenapa? Sampai sekarang tempat itu tetap berbau busuk. Rumah itu tetap berbau busuk. Kenapa? Karena Abu Lahab itu tidak dikuburkan, Pak. Dia hanya dilemparin pakai batu-batu kecil, ditimbun pakai batu kecil, ditimbun pakai pasir. Udah menumpuk pasir, udah nggak kelihatan tubuhnya. Kemudian baru ditumpukkan pasir banyak-banyak, kasih batu. Jadi Pak, kuburan Abu Lahab itu bukan ke dalam tanah, tapi apa Pak? Di atas tanah aja. Kenapa? Karena nggak berani satu orang pun memegang tubuh Abu Lahab. Sampai sekarang katanya di YouTube itu ada rumah Abu Lahab itu, orang nggak mau menempati rumah itu. Kenapa Pak? Nggak membangun rumah itu. Kenapa? Baunya busuk. Sekarang begitu. Lanjut Pak ya. Nah, akhirnya Madinah menerima kemenangan. Rasulullah mengirim 2 orang pasukan menyampaikan kabar bahwa apa Pak? Orang kita menang. Ya, siapa yang menyampaikan kabar? Yazid bin Rawahah dengan Zaid bin Harisah. Pergilah kau berdua
Bawa ontaku ini, kata siapa Pak? Kata Nabi kepada mereka berdua sahabat ini, yaitu Abdullah bin Rawaha dan Yazid bin Hari. Saya pergilah. Zaid bin Harisah, pergilah. Pergi dia Pak berdua. Tapi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi nggak suka dengan berita kemenangan itu. Karena di Madinah kan orang Yahudi dan orang munafik nggak suka dengan kemenangan itu. Terus kalau mereka nggak suka gimana jadinya? Akhirnya apa kata orang-orang munafik? Apa kata orang Yahudi sama orang munafik? Mana mungkin Muhammad menang. Jumlah mereka berapa Pak? 300 lawan berapa? 1000. Nggak mungkin lah menang. Kata dia kan, nggak mungkin apa Pak? Menang. Contohnya aja nih, ontanya kau bawa pulang. Nanti Nabi pulang pakai apa? Pasti Nabi ini meninggal dunia. Kata siapa Pak? Kata orang Yahudi. Kalau dulu ada streaming, mungkin di streaming Pak. Dulu nggak ada streaming Pak. Lagi perang itu kan di streaming kan bagus Pak. Dulu kan nggak ada streaming, jadi hanya berita-berita begitu aja. Dia nggak percaya orang-orang Yahudi sama munafik. Apa kata Zaid bin Harisah? Hai Yahudi dan munafik, aku nggak pernah bohong orangnya. Berarti kalian nggak percaya sama aku kan? Dan juga percaya kepada Nabi yang menyuruh aku memberitakan kan? Yang jelas kalian munafik dan Yahudi nggak senang dengan berita kebaikan ini. Baiklah kalau begitu. Kalian kalau ngomong juga bahwa mengatakan ini kan namanya juga Pak apa Pak? Istilahnya Pak? Propaganda berita apa Pak? Kita menang, tapi Amerika bilang nggak menang. Contohnya apa Pak? Amerika di Vietnam itu menang atau kalah Pak? Kalah kan? Mereka keluar kan? Tapi mereka bilang apa Pak? Menang dengan hanya satu orang. Kalau dalam film-filmnya Pak, satu orang aja bisa menghancurkan semua Vietnam. Siapa dia Pak? Rambo. Coba Pak? Rambo. Kan itu dalam film-film Vietnam. Iya kan? Benar nggak Pak? Padahal sebenarnya dia kalah dalam perang Vietnam. Itu namanya apa Pak? Apa tuh berita disalahgunakan itu Pak? Provokasi segala macam lagi tuh ya. Nggak betul itu beritanya. Makanya Bapak, kalau mendengar informasi dari kaum muslimin, misalnya dia Islam, Islam. Orang Islam itu kan ada punya sifat Bapak munafik. Kira-kira Bapak percaya atau enggak? Enggak usah dipercaya, didengar aja, tapi nggak usah dipercaya. Kalau dia munafik, berita yang harus Bapak percaya itu adalah berita yang dibawa oleh kaum muslimin yang jujur. Siapa sekarang kaum muslimin yang jujur? Susah kan Bapak kan? Kalau ada kan? Kalau nggak ada, maka Bapak bilang apa? Berita itu cukup Bapak dengar atau Bapak lihat aja, sekedar tahu-tahu aja, ya kan? Sekedar tahu-tahu aja. Kalau percaya betul, jangan. Kenapa? Walaupun dia Muslim, tapi dia pernah bohong, bisa jadi dia munafik. Karena salah satu tanda orang munafik apa? Kalau berkata bohong. Berarti Bapak kalau dengar, ya dengar aja. Dibantah juga nggak usah dibantah. Kenapa? Karena kakek saya, kalau dibantah kita nggak punya pembantahnya. Yang Bapak bantah nih, misalnya dia cerita tentang Bapak. Tentang apa dia cerita? Dia cerita tentang politik lah. Presiden, wakil presiden segala macam lah. Kemudian dia menjelek-jelekkan presiden atau dia membagus-baguskan presiden. Bapak nggak punya pembantahnya, udah diam aja, dengar aja. Nggak usah dibantah, berdebat pula Bapak gara-gara itu. Sementara Bapak tidak punya informasi valid, orang yang membawa berita juga tidak punya informasi valid. Akhirnya Bapak berdebat aja. Sementara orang di atas makan, kan gak enak. Ya kan? Apalagi berita itu dibawa oleh siapa Pak? Siapa yang bawa? Orang Yahudi. Kalau orang Yahudi yang bawa, percaya Pak. Rata-rata sekarang berita dunia siapa yang menguasai Pak? Yahudi. Maka Bapak nggak betul percaya. Sebentar. Saya bin Ishaq akhirnya kan kaum muslimin bertakbir akhirnya. Kalau muslimin kan senang kan ke berita itu. Allahu Akbar, Nabi Muhammad menang dan sahabat Masya Allah. Gitu ya, senang. Kemudian Nabi bergerak menuju apa Pak? Kemana Pak? Ke Madinah. Kan Badar ke Madinah itu 150 kilo Pak. Nabi menetap di Badar itu selama 3 hari. Ngapain Nabi menetap di Badar selama 3 hari? Untuk menguburkan jenazah. Lalu turun wahyu. Kemudian Nabi menanyakan kepada kemudian turun wahyu surah Al-Anfal. Ini ceritanya setelah perang apa Pak? Ceritanya setelah perang apa Pak? Harta rampasan perang. Sahabat kan melihat harta rampasan perang banyak. Ada onta, ada kuda, ada apa lagi Pak? Macam-macam kan?
Mereka bertanya tentang harta rampasan perang mau dikemanain ya Rasulullah. Terus turun ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat berapa Pak? Ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakan kepada mereka bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Tapi untuk mengunci dulu, kalian jangan ini ya ngomong ya tentang masalah harta ini. Jangan ngomong salah-salah harta. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian perbaikilah hubungan sesamamu. Maksudnya kan dengan harta itu orang jadi berkelahi kan? Bertakwa kepada Allah. Sebenarnya Pak, harta itu milik siapa Pak? Milik Allah aslinya. Betul nggak Pak ya? Terus karena perang, harusnya harta itu kembali kepada siapa Pak? Pada Allah. Iya kan? Jangan ngaku-ngaku berhak dulu terhadap harta ini. Begitu juga nanti Bapak kalau menyelesaikan warisan. Sekema Pak? Warisan. Warisan ini beradik kakak, misalnya Bapak ya ada berempat. Jangan ada satu orang pun beradik kakak mengatakan ini hak saya nih, harta peninggalan ayah. Enggak ada, jangan bilang hak, jangan bilang hak. Sebenarnya yang cari duit siapa? Yang cari duit kan ayahnya. Yang cari duit kan ayahnya kan. Tapi yang ngasih duit memang Allah. Berarti itu duit itu aslinya milik siapa? Milik orang tua kan? Kalau dia meninggal dunia, harusnya duit itu untuk siapa? Ya untuk dia lah, dia yang cari, dia yang bawa harusnya kan. Cuman orang meninggal gak bisa bawa harta, itu susahnya juga. Harusnya dia bawa. Bapak kalau meninggal bawa nggak harta Bapak? Nggak bawa kan? Harusnya milik siapa itu? Harta itu punya siapa? Bapak yang nyari kan? Harusnya milik siapa? Milik Bapak kan? Nah, kalau itu milik Bapak, harusnya anak-anak itu bilang, wah ini harta apa Pak? Harta siapa Pak? Harta Bapak? Harta ayah. Jadi kita nggak berhak nih terhadap harta ini, ayah. Cuman Allah SWT memberikan kepada kita solusi. Daripada ini dibuang, harusnya dibuang Pak. Atau dibawa sama orang yang meninggal dunia Pak. Daripada ini dibuang, maka Allah memberikan solusi, itu dibagi. Kalau dibagi, namanya juga dapat harta secara tidak sengaja. Tidak sengaja tuh apa Pak? Kan tidak sengaja tuh namanya. Meninggal ayah kita itu dapat, kan gitu kan? Kan nggak ada aslinya, nggak ada. Nah, terus apa ya Pak? Terus karena ini adalah harta dapat, ya udah. Kalau dikasih banyak, alhamdulillah. Kalau dapat sedikit, ya alhamdulillah. Juga namanya dikasih. Kalau dikasih Pak, berapapun dikasih, alhamdulillah. Ini dikasih ngupat lagi. Apa kata dia? Oh ini hak saya nggak. Kalian makan apa? Makan apa Pak? Kalau orang yang berkelahi dalam masalah harta, dia bilang Pak, iya kalian makan hak saya. Kalian makan hak saya. Hak-hak dari mana? Itu bukan hartamu kecuali kamu cari sendiri. Sebegitu cara menyelesaikannya Pak. Menyelesaikan orang bersengketa dalam apa? Warisan. Itu bukan milikmu. Milik siapa Pak? Milik ayahmu yang Allah titipkan kepadanya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Harusnya harta itu dia bawa pulang. Makanya Nabi sering menyindir tuh bapak-bapak itu. Apa kata Nabi? Kalian ini, kata Nabi, sibuk aja menjaga harta orang lain. Ada sahabat, dia punya harta memang, dia cari, kemudian dia punya harta. Betul Pak ya? Dia simpan-simpan hartanya, dia tumpuk-tumpuk hartanya. Nabi apa Pak? Waktu menegur, apa kata Nabi? Kalian, sibuk-sibuk kalian. Apa sibuknya Pak? Jagain harta orang lain. Apa kata sahabat? Mana harta orang lain? Ini harta kami cari nih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Maksudku adalah kalau kalian meninggal dunia, harta itu punya siapa? Punya anak cucu kalian kan? Berarti kalian sekarang hanya apa? Jagain dan tidak bermanfaat kepada kalian. Kalau ingin bermanfaat maka sedekahkan dan diwakafkan. Berani Bapak? Sebelum Bapak meninggal dunia, rumah Bapak sedekahkan dulu. Berani nggak? Itu dapat pahala buat Bapak. Daripada Bapak tinggalkan, habis itu anak Bapak berkelahi, gimana? Jawablah Pak. Gimana nih? Bapak setujunya yang mana nih? Bapak jaga-jagain sampai Bapak meninggal dunia, kemudian dibagi oleh anak Bapak nanti. Untung kalau dia baik, dia gunakan harta itu untuk kebaikan. Kalau dia jahat digunakan untuk keburukan gimana? Jawablah Pak. Kalau dia jahat digunakan untuk keburukan gimana? Bapak dapat dosanya juga nggak? Dapatlah, memberi fasilitas namanya kan? Ada perbuatan dosa. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian ingin meninggalkan harta juga, yang paling penting bukan harta yang kalian tinggalkan apa? Tinggalkan generasi kalian dalam keadaan
beriman. Kalau kalian ada harta, setelah itu ada harta dari generasi yang beriman tadi, harta kalian tinggalkan juga, maka itu bonus karena dia akan melakukan apa Pak? Kebaikan dengan harta tersebut. Tapi yang paling penting bukan meninggalkan hartanya, tapi paling penting Pak, didik generasi tersebut menjadi generasi beriman. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullah. Gitu kan kata Nabi, takutlah kalian meninggalkan anak-anak cucu dalam keadaan ini. Pak, hari hujan terus begini, kita sampai jam berapa ini? Jam 7 aja oke nih Pak. Bapak bisa keluar nggak nanti ini? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa keluar nanti sampai ke rumah saya. Aman nggak ke rumah saya nih Pak? Kalau nggak saya tidur di sini aja lah nanti malam. Mobil naik ke lantai 2 nanti. Gimana Pak? Habis waktunya Bapak mau nanya nggak? Itu ceritanya masih panjang ini. Bapak kalau nanya pun masih nggak kedengaran kan? Mau nanya Pak? Silakan. Kenapa sedang mencari mic ya? Lanjut aja dulu Pak ya. Nah, pasukan Nabi akhirnya bergerak kemana Pak? Setelah nguburin orang ke Madinah, baru pulang ke Madinah rencananya. Harta ghanimah tadi akhirnya diapain Pak? Harta ghanimah tadi akhirnya diapain? Mau dibagi, kemudian dijaga oleh Abdullah bin Ka'ab. Setelah melewati Asyati, sebuah daerah namanya Asyati, Nabi menghentikan pasukan membagi ghanimah. Akhirnya ghanimah tadi diapain Pak? Dibagi. Allah mengatakan bahwa 1/5 dari harta ghanimah tersebut milik Allah dan Rasul. Dia ada 1000 ekor onta Pak. Berarti untuk Nabi berapa? 200 ekor onta. Untuk Nabi sendiri 200 ekor onta. Untuk Nabi. Cuma Nabi apakah berpoya-poya dengan 200 ekor onta itu Pak? Nabi dengan 200 ekor onta itu Nabi sedekahkan lagi. Sedekahkanlah lagi untuk orang yang miskin. Pernah satu kali hadisnya itu Pak, Fatimah datang setelah itu, Nabi kan udah nyampe di Madinah. Nabi dapat berapa Pak? 200 ekor onta. Belum duitnya, belum segala macamnya Pak ya. Ini onta aja. Kaget kita. Kirain petir. Apa tadi Pak? Baru itu 200 ekor apa tak? Sudah ada mic-nya? Kalau nggak ada mic nggak kedengaran. Salam. Orang tua di waktu sudah meninggal. Ini meninggalkan di tanah itu disebut rumah. Rumah bukan. Kalau dibagi lagi, pasti tidak perlu. Karena tidak tahu lah, tidak tahu. Di rumah itu tidak laku berbeda. Sekarang kita cakap karena supaya arwahnya tidak bertambah atau yang tidak dibandingkan itu tidak baik. Karena saya jangan kata mengajar aku Udah Pak? Nah, baik. Caranya adalah kalau Bapak berempat, harga rumah misalnya 4M. Bapak laki-laki berempat.
Gampangnya begitu. Berarti masing-masing anak itu dapat 1 M. Kan sampai dibagi rata itu 1 M karena laki-laki semua. Kalau ada yang kaya, misalnya kakak yang kalau nggak terjual juga kan, terus kakaknya yang nomor 1 kaya, kakak pertama kaya. Akhirnya dia bilang apa? Baik, aku aja beli rumah ini. Aku yang beli rumah ini, jatah kalian kan 1 M 1 M. Dikeluarin sama dia 1 M untuk anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Berarti harta itu milik siapa lagi? Seutuhnya milik kakak pertama. Dia nggak harus dijual, Pak. Boleh ditalangin oleh keluarga yang mendapat warisan. Nggak harus dijual. Bapak kalau berempat, saya yang minat dari rumah itu beli. Tentu dengan harga yang apa? Standar, bukan harga yang di bawah. Harganya 4 M, Bapak beli 1 M. Marah yang lain. Jatahnya cuma 200.000, 200 juta jadinya. Ya kan? Jadi boleh begitu caranya, membaginya boleh begitu. Gitu, Pak. Tanya lagi, Pak. Udah. Ada lagi, Pak, nanya, Pak? Cukup, Pak. Nah, baik. Jadi, Pak, ini karena hari hujan. Baik. Habis itu ada sarapan nggak nih? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ada hujan harus sarapan. Baik, Pak. Ini Nabi nanti terakhir ini satu ini. Nabi akhirnya membagi harta rampasan di ini seperlima dari Nabi tadi, Pak. Nah, cerita terakhir ya. Ketika Nabi sampai ke Madinah, kan Nabi bawa banyak harta itu rampasan perang. Fatimah bertanya, ya Rasulullah, ya wah ayah, kasihlah aku sedikit ya. Kan Fatimah nggak ikut kan? Kasih aku sedikit ya. Anakku masih kecil-kecil. Ketika itu Hasan usianya 2 tahun, Husain 1 tahun. Kecil-kecil. Sementara aku tidak punya harta, Ali susah juga hidupnya. Kasihlah dikit ya. Apa kata Nabi? Hai Fatimah, harta ini kalau kau tetap beriman, walaupun gak ada harta, aku tahu imanmu. Apapun kau tidak tetap beriman. Tapi kalau orang lain Fatimah, kalau dia gak dapat makan, dia bisa menjadi murtad. Fatimah, duit ini untuk mereka, bukan untukmu ya. Kata siapa, Pak? Kata Nabi kepada Fatimah. Terus apa yang terjadi, Pak? Akhirnya kata Nabi, ya Fatimah, kalau berat rasanya dunia ini, sebelum tidur kamu baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin minas. Masing-masing berapa kali? 3 kali. Tutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka hidupmu pasti akan dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Fatimah enggak kasih apa-apa. Bapak kalau dapat duit nih, ada harta 200 ekor onta. Bapak kasih nggak untuk anak dikit, Pak? Kasihlah, tapi Nabi nggak kasih, Pak. Untuk dibagi-bagi kepada orang muslimin yang miskin-miskin. Akhirnya Fatimah, Pak, yaudah pulang begitu ya, pulang mengamalkan itu. Bapak mungkin kalau jadi ayah, mungkin marah sama ayah Bapak. Ini ayah duit banyak, orang yang didahulukan, kita nggak dikasih, kan gitu? Nah, kalau Nabi nggak begitu ke anak. Begitulah kira-kira, Pak. Itu ceritanya Nabi Muhammad sudah sampai di mana, Pak? Di kota Madinah. Dalam keadaan menang, sementara orang Quraisy dalam keadaan kalah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.